Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Video saya kali ini saya mau berbagi sedikit mengenai proses kegiatan belajar anak-anak saya di rumah selama sekolah mereka ditutup karena anjuran pemerintah mengenai virus corona yang memulai memprihatinkan. Oke teman-teman, ini adalah kondisi di mana anak-anak lagi belajar di rumah mengikuti anjuran pemerintah yang semua aktivitas belajar dan mengajar di sekolah dihentikan untuk sementara waktu karena adanya virus corona. Jadi inilah keseharian anak-anak saya selama proses belajar di rumah. Jadi sambil menunggu soal online dari gurunya masing-masing, ini anak-anaknya lagi belajar sendiri ya di buku yang diberikan. Ini HP-nya lagi on buat nunggu soal dari Bapak dan Ibu guru. Ada yang nggak bisa? Yang mana? Coba lihat. Kita menghias pensil dengan bulu ayam. Kita titik-titik bulu ayam menggunakan lem. Coba lihat depan. Mana? Tadi ya. Balik. Menempelkan deh. Kita menempelkan bulu ayam dengan menggunakan lem. Kakak coba yang mana? Menempelkan. Suruh apa itu? Menulis. Ini dilakukan. Udah masuk nih? Ini belum. Orang. Iya ya. Di enam. Kakak kok kencang sekali? Ini dan Iya. apa yang dimaksud dengan Apa ada yang mana deh? apa yang dimaksud dengan bahan alam? Coba di depan kan ada.
Nah, ketemu kan? Bahan alam adalah udah ada ketemu deh. Didapat dari alam, bukan buatan manusia. Si. Jadi kegiatan belajar di rumah itu menurut saya banyak tantangannya bagi mereka ya, tergantung orang tua masing-masing bagaimana menyikapi. Salah satu contohnya dari kegiatan sehari-hari di rumah seperti mencuci kadang ribut. Terus kalau mereka punya saudara yang masih kecil, jadi seperti saya ini, 2 orang ini kadang diganggu oleh adiknya, jadi kadang ribut. Nah, salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah merubah suasana yang seperti di rumah, dalam rumah ini mungkin agak membosankan, jadi saya pindahkan mereka masih di sekitaran dekat rumah, jadi suasananya beda, jadi mereka lebih fokus belajarnya. Bagaimana situasinya setelah saya pindahkan mereka, ikuti terus ya. Nah, ini contohnya ketika guru mereka sudah mengirim soal ya, apa yang harus dikerjakan melalui online. Ini contohnya. Jadi guru dan murid sekarang sama-sama aktif ya. Dan itu gangguan-gangguan kecilnya udah dikasih mainan. Ceritanya pas buatnya. Jadi contohnya seperti ini. Baru saja ada WA masuk, jadi dikirimin, anak-anak dikirimin soal, terus disuruh mendokumentasikan bahwa benar anak-anak di rumah belajar. Jadi itu contohnya ya untuk proses belajar mengajar di rumah. Karena menyambut Udin, kenapa Bani meminta maaf kepada Udin? Karena Ibu, Bapak, ucapan salam apakah dengan kejali yaitu Om Swastiastu. Berarti A. Jawabannya A, nomor 1 adalah A. Ya, seperti itu contohnya. Beni. Di samping gangguan yang lain, gangguan yang tak kalah penting adalah ini, makanan. Karena di rumah banyak makanan, jadi konsentrasi juga bisa terganggu. Tapi tetap harus semangat. Bapak, Ya. sebutkan trikaya tari sudut. Jadi setelah selesai mengerjakan tugas yang dikirim oleh Bu Guru, jadi tugasnya kita kirim balik sebagai orang tua bahwa
proses belajar di rumah juga sudah dilakukan. Nah, jadi sudah terkirim teman-teman. Nah, jadi ini selain di dalam rumah, bisa juga dilakukan di luar rumah. Alternatif mencari suasana baru, walaupun gangguan tetap ya ada dari adiknya. Jadi suasananya bebas ya, di alam bebas. Walaupun disarankan di rumah, tapi kan ini masih di areal dekat rumah, jadi di depan rumah, bisa juga di halaman, jadi masih aman. Jadi seperti inilah proses kegiatan belajar anak-anak saya di rumah selama sekolah ditutup sementara. Terima kasih sudah mengikuti.